Dunia maya Indonesia kembali bergemuruh. Nama Salsa Erwina, sosok muda berprestasi dan idealis, tiba-tiba jadi bahan perbincangan hangat. Bukan karena prestasinya, tapi karena serangan fitnah dari buzzer anonim yang mulai membanjiri ruang digital. Tidak berhenti di media sosial, fitnah itu bahkan menembus dunia nyata, hingga ke kantor tempat Salsa bekerja. Semuanya bermula ketika pihak HRD perusahaan menerima amplop tanpa nama pengirim. Teman-temanku, sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam dan kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan, yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah, kalian pikir perusahaan-perusahaan di luar itu kayak perusahaan di Indonesia yang kamu bisa aduin terus habis itu mereka takut terus mereka jadi mecat karyawannya. Justru enggak. Justru perusahaan yang tempat aku bekerja sekarang malah merasa kok begini banget apa yang terjadi, emang di Indonesia tuh kayak gitu ya, kok ini jadinya kayak harassment ya, padahal kan kamu punya kebebasan berpendapat gitu. Nah, siapa yang memalukan bangsa sendiri nih? Orang-orang di Denmark yang tadinya nggak tahu tentang Indonesia, nggak aware tentang situasi politik di Indonesia, bahkan perusahaan aku sama sekali nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini nggak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Yang kedua, personal attack ya. Jadi serangan-serangan yang munculnya itu memang sudah personal di mana-mana gitu teman-teman. Dan ini benar-benar kayak memalukan gitu menurut aku gitu ya. Kalau memang intinya untuk substansi perjuangan kita, ayo sama-sama yuk kita kolaborasi, gimana kita perbaikin argumentasinya, gimana kita bikin makin bagus, semakin banyak kolaborasi, semakin banyak suara kita akan semakin kencang. Tapi kalau udah masuknya ke personal attack gitu ya, ini cuma menunjukkan bahwa kalian-kalian ini yang melakukan, bukan kamu ya, tapi kalian yang lain itu yang melakukan personal attack itu bener-bener orang-orang yang nggak bisa berpikir. Jadi mereka cuma bisa membenci dan cuma bisa berusaha menjatuhkan secara personal gitu, dan bukannya itu malah jadinya baik, karena kan generasi kita udah bukan seperti generasi boomer yang bisa di forward message WhatsApp ribuan kali terus abis itu percaya gitu kan. Generasi kita bukan generasi seperti itu, kita sangat kaya dengan informasi dan kita mampu berpikir secara bebas. Justru ini malah mencoreng lagi apa-apa yang sebenarnya mereka pengen capai gitu. Nah, jadi ini udah bener-bener udah gak ada harapan deh antara kalian berpihak kepada rakyat dan pengen yang menjadi yang terbaik kepada rakyat, atau ya kalian akan malu-malukan diri sendiri dan membuang resources waktu yang bisa kalian gunakan untuk membangun hidup kalian itu jadi akhirnya terbuang sia-sia, karena kan aku nggak akan terpengaruh juga pada ujungnya. Oke. Dan yang ketiga adalah ini paling menyedihkan ya, ada usaha kriminalisasi gitu yang dilakukan oleh seorang aparat dengan jabatan setinggi itu terhadap Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu adalah pahlawan kita teman-teman yang berusaha menyuarakan suara kita. Dia sangat capable, sangat pintar secara akademik, secara cara berpikir, secara kekayaan intelektual dari banyaknya buku yang dia baca dan lain sebagainya, dan dia selalu berprinsip terhadap keadilan terhadap masyarakat gitu. Justru apa ya, cara-cara seperti ini untuk membungkam dengan kriminalisasi, ingat ya aparat, kalian ini sedang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kalian dengan melakukan ini. Kalau memang kalian mau punya citra yang baik, bekerjalah dengan baik, benar-benar ayomi masyarakat. Isinya bukan dokumen resmi, melainkan surat berisi fitnah kejam tentang pribadi Salsa. Tulisan tangan kasar, kalimat penuh kebencian, dan tuduhan tak berdasar. Tak lama kemudian, surat serupa berdatangan lagi, bahkan dari alamat berbeda. Salsa membaca sendiri isi surat itu, dan bukan marah yang ia rasakan, melainkan rasa malu yang mendalam. Malu karena fitnah itu datang bukan dari orang asing, melainkan dari sesama anak bangsa. Bukan saya yang malu, katanya lirih. Tapi negara ini yang harusnya malu kalau rakyatnya tega menjatuhkan sesamanya. Sebelum fitnah itu merebak, Salsa dikenal sebagai wakil Indonesia di berbagai forum internasional. Ia kerap berbicara tentang integritas, transparansi, dan moral publik. Namun kini, beberapa media asing justru menyoroti kejadian ini dengan tajam. Mengapa warga Indonesia menjatuhkan orang yang membawa nama baik negerinya?
Investigasi kecil menunjukkan bahwa surat-surat itu dikirim oleh jaringan akun palsu. Mereka mengaku bela negara, padahal tugasnya menyerang siapapun yang berpikir kritis. Ironis, di balik kata patriot, mereka justru menjadi wajah baru dari krisis moral bangsa digital. Pihak perusahaan tidak langsung percaya, tapi tentu saja suasana berubah. Beberapa rekan mulai berbisik, HRD melakukan evaluasi, dan Salsa harus menghadapi tatapan curiga yang menusuk setiap harinya. Namun alih-alih mundur, ia memilih tetap bekerja dengan profesional. Saya akan buktikan siapa saya lewat hasil kerja, bukan lewat kata orang. Ketika isu ini viral, perhatian media internasional pun datang. Banyak yang menilai bahwa buzzer Indonesia adalah ancaman serius bagi citra nasional. Beberapa influencer dan tokoh publik akhirnya angkat suara, mendesak agar fenomena fitnah digital ini dihentikan sebelum menghancurkan reputasi negara. Kasus Salsa menjadi bahan diskusi di berbagai universitas. Dosen komunikasi dan sosiologi mulai menjadikannya contoh nyata dampak destruktif media sosial tanpa etika. Dr. Hendra Supriyadi menegaskan, kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menghancurkan orang lain. Dunia digital harusnya menjadi ruang berpikir, bukan arena pertempuran. Ribuan pesan dukungan mengalir untuk Salsa. Tagar-tagar dukung Salsa Erwina menjadi trending topik nasional. Banyak yang menyesal pernah diam melihat fitnah terjadi. Saya tidak mengenal Salsa, tapi saya tahu rasa malu sebagai orang Indonesia, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Manajemen perusahaan akhirnya merilis pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa Salsa tetap dipercaya dan dihormati, karena semua tuduhan terbukti tidak benar. Surat-surat buzzer itu kini diserahkan ke pihak berwajib sebagai bukti pelanggaran etik. Perusahaan juga memuji keteguhan hati Salsa menghadapi badai dengan kepala tegak. Dalam wawancara terakhirnya, Salsa berkata pelan namun tegas, "Saya tidak ingin orang kasihan pada saya. Saya hanya ingin bangsa ini belajar bahwa menjatuhkan orang bukan bentuk cinta tanah air." Kalimat itu menyebar cepat, menjadi kutipan viral yang menginspirasi banyak orang muda untuk berani jujur dan tetap sopan di dunia maya. Salsa menulis satu kalimat di akun resminya, "Yang harus kita lawan bukan kebencian orang lain, tapi kebodohan kita sendiri." Kini, ia tetap bekerja dengan tenang, memilih diam tapi bermakna. Cerita ini bukan tentang korban dan pelaku, melainkan tentang bangsa yang harus belajar menatap cermin digitalnya sendiri. Cerita ini adalah fiksi edukatif, tidak menyinggung individu atau lembaga manapun. Tujuannya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya literasi digital, etika bermedia sosial, dan menjaga citra bangsa di mata dunia.